berjuang melawan penyakit kanker darah di usianya yang masih balita. Itulah yang dilakukan Aditya Pratama di tengah kondisinya yang juga mengalami Down syndrome. Pantang menyerah, orang tua Adit terus berjuang demi kesembuhan buah hati mereka. Di rumah kecil sederhana di Bilangan Jatinegara inilah Aditya Pratama tinggal. Bocah istimewa yang terlahir sebagai putra bungsu dari pasangan Ujang Suhandi dan Tati Haryati. Kondisi Down syndrome Adit baru diketahui saat ia menginjak usia 2 bulan. Saat memasuki usia 1 tahun 8 bulan, Adit mengalami pendarahan. Awalnya Ujang dan Tati mengira hanya sakit sariawan biasa. Namun ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, Adit didiagnosa mengidap leukemia atau kanker darah AML. Nah, sejak lahir sebenarnya udah ada Down syndrome, cuman dokter sendiri dari Puskesmas kurang paham apa gimana, saya nggak dibilangin bahwa itu Down syndrome. Nah, pas ketahuannya 2 bulan, pas Adit kontrol ulang, baru dibilangin bahwa anak ibu mengalami Down syndrome, harus menjalani terapi-terapi. Tapi selama ini saya belum jalani karena sedang fokus ke leukemianya. Di usianya yang masih sangat muda, Adit sudah menerima banyak transfusi sel darah putih. Hingga Adit pun disarankan dokter untuk menjalani kemoterapi. Selama kemoterapi itu banyak efek-efek yang dialami oleh anak saya sendiri. Misalkan kayak kepala botak, mual, muntah, sariawan, terus nggak nafsu makan. Jadi banyak efeknya dari obat kemo itu karena obatnya keras. Nah, setelah menjalani kemo selama kurang lebih sebulan, akhirnya Adit selesai kemo itu disarankan dokter untuk berobat jalan, yaitu kontrol selama seminggu sekali. Perasaan sedih dan putus asa sempat dirasakan Ujang. Ia pun terpaksa berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai perusahaan swasta agar bisa fokus dalam pengobatan Adit. Ya, perasaan saya lebih lebih sedih lagi, lebih putus asa gitu. Tapi saya harus tetap semangat bahwa ini titipan dari Allah, harus saya jalani, ya kan, harus saya obati. Jadi ya walaupun keadaan sedih, saya merasa tidak senang gitu mendengar kabar, tapi saya merasa harus tetap semangat untuk berobat. Karena tidak bisa kerja bolak-balik ke rumah sakit, jadi saya memutuskan untuk resign. Jadi saya dapat bantuan alhamdulillah dari komunitas Topan, dikasih modal, saya jadi sekarang berdagang, berjualan. Ya, bantuan moral dan materi dari Yayasan Taufan sedikit demi sedikit memberi semangat bagi Ujang dan Tati untuk terus berjuang demi kesehatan Adit. Yang dilihat dari mereka itu terutama satu, kita pendekatan secara kekeluargaan ya, bahwa ini kita dari komunitas Tovan ini bagian dari mereka. Kita adalah keluarga mereka yang kapan saja, nggak mesti pada saat home visit ya, kapan saja waktunya kita bisa bertemu, kita bisa bisa curhat, orang tua pasien bisa mengajukan semua kebutuhan atau segala keluhan, atau ya itulah banyak kebutuhan yang memang banyak yang harus dipenuhi ya. Kini kondisi Adit sudah mulai membaik. Adit tidak perlu lagi memeriksakan kesehatannya selama 1 kali dalam seminggu, tetapi cukup 1 kali dalam 2 bulan. Ya, harapan saya sih sembuh total. Jadi saya pun bisa beraktivitas seperti biasa, bisa kerja gitu loh. Itu harapan saya. Jadi tidak balik ke rumah sakit lagi gitu, tidak berobat lagi. Itu sih harapan saya, sembuh total biar seperti yang lain gitu. Anak istimewa seperti Adit dan anak-anak lainnya dengan kondisi yang sama adalah titipan Tuhan. Peran orang tua untuk terus menjaga dan mengupayakan kesembuhan sang buah hati sangat menentukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan membangun masa depan mereka yang lebih cerah. Christine Hutapea, Selina Rahim, DAI TV, Jakarta.